Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Maimunah, NIM 23410350004. Saya dari kelas Psikologi Islam 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hakikat dan ruang lingkup psikometri, sejarah dan perkembangan psikometri, konsep dan skala pengukuran psikologis, kemudian konsep dan faktor reliabilitas. Baik, yang pertama yaitu hakikat dan ruang lingkup psikometri. Psikometri merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara mengukur hal-hal yang bersifat psikologis, seperti kepribadian, kecerdasan, emosi, sikap, dan motivasi. Jadi yang diukur bukan hal yang bersifat langsung seperti tinggi badan atau berat badan, melainkan aspek mental dan perilaku manusia. Tujuan utama psikometri adalah supaya para psikolog bisa memahami manusia secara lebih ilmiah melalui data yang diukur dan diolah. Dalam praktiknya, psikometri berfungsi untuk membuat alat tes psikologis, menilai hasil asesmen, serta membantu pengambilan keputusan, misalnya menentukan minat dan bakat siswa, memilih calon karyawan, atau meneliti perilaku manusia. Contohnya, di bidang pendidikan, psikometri digunakan untuk mengukur kecerdasan dan motivasi belajar siswa. Di dunia kerja, psikometri digunakan untuk seleksi pegawai agar sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi, kesimpulannya bahwa psikometri dapat membantu psikologi menjadi lebih objektif dan ilmiah dalam memahami manusia. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan psikometri. Awal mula psikometri ini lahir bisa kita telusuri dari beberapa tokoh penting seperti Francis Galton yang dikenal sebagai pelopor pengukuran perbedaan individu. Setelah itu ada James McIntyre yang memperkenalkan istilah tes mental untuk pertama kalinya. Lalu ada Alfred Binet yang kemudian membuat tes kecerdasan untuk pertama kalinya yang digunakan di sekolah-sekolah di Prancis. Sementara itu ada juga Charles yang mengembangkan teori faktor umum atau faktor G dan analisis faktor yang menjadi dasar pengukuran kecerdasan. Perkembangan psikometri ini terus berjalan. Awalnya pengukuran menggunakan teori tes klasik atau classical test theory yang menilai kemampuan seseorang berdasarkan skor total. Namun teori ini kemudian berkembang menjadi teori tes modern atau item response theory yang lebih canggih karena bisa menganalisis tiap butir soal secara terpisah. Jika dulu tes dilakukan secara manual dengan menggunakan pensil dan kertas, sekarang banyak dilakukan tes secara digital dan adaptif menggunakan komputer. Hal ini menunjukkan bahwa psikometri terus berkembang mengikuti zaman, tanpa meninggalkan tujuan utamanya mengukur aspek psikologis manusia secara ilmiah. Yang ketiga yaitu konsep dan skala pengukuran psikologis. Berbeda dengan pengukuran fisik, pengukuran psikologis tidak bisa dilakukan dengan alat ukur yang konkret seperti penggaris atau timbangan. Misalnya, kita tidak bisa mengukur tingkat stres atau kebahagiaan seseorang secara langsung. Maka dari itu, digunakanlah skala psikologi ini untuk membantu mengukur hal-hal yang bersifat abstrak. Dalam psikometri sendiri ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang hanya membedakan kategori tanpa urutan, seperti jenis kelamin atau jurusan kuliah. Yang kedua ada skala ordinal, yang mana skala ini menunjukkan peringkat atau urutan, misalnya tingkat motivasi belajar, sedang, tinggi, atau rendah. Yang ketiga ada skala interval. Skala ini memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak ada nol mutlak. Contohnya skor tes akademik dari 0 ke 100. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala ini memiliki jarak sama dan nol mutlak. Contohnya waktu reaksi atau jumlah kesalahan dalam tes. Sebagai contoh, ketika membuat skala motivasi belajar, mahasiswa bisa memberikan skor dari 1 sampai 5 berdasarkan pertanyaan tertentu. Semakin tinggi skor, semakin tinggi motivasinya. Jadi, skala ini membantu peneliti memahami aspek psikologis secara terukur.
Dan pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas berarti sejauh mana suatu alat ukur psikologi menghasilkan hasil yang konsisten. Tes yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda selama kondisi peserta tetap sama. Reliabilitas di sini menjadi penting karena tanpa keandalan ini hasil tes tidak bisa dipercaya atau tidak valid. Misalnya, jika tes IQ seseorang hari ini tinggi tapi minggu depan hasilnya turun drastis tanpa alasan yang jelas, berarti tes tersebut kurang reliable. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi reliabilitas seperti kondisi emosional peserta tes, suasana ruangan, jumlah dan kualitas pertanyaan, serta cara pelaksanaan tes. Kesalahan kecil dalam penyusunan butir soal atau suasana peserta yang sedang tidak fokus pun bisa membuat hasilnya berubah. Sebagai contohnya, seseorang yang sedang lelah atau cemas bisa mendapatkan hasil tes kepribadian yang berbeda dibanding saat dia dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, reliabilitas di sini menjadi kunci agar alat ukur psikologi dapat menghasilkan data yang stabil, konsisten, dan bisa dipercaya dalam menggambarkan kondisi psikologis seseorang. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.